Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha liman al-Bidar Syekh Muhammad bin Qasim al-Wazir wa imam al-Allama Ahmad bin Syekh wa li jami'i masyayikh alladziina kunu bi maqam siratihi wa jami'an bi maqam al-Bidar. Yang menjadi sejati wajahkan menjadi sejati wajahkan sejati mutia wajahkan nabilan wajahkan nabilan wajahkan nabilan wajahkan sejati wajahkan sejati wa sejati musuh-musuhnya musuh-musuhnya wa bihi akan wajah sunnatullah wajahullah bihi wajah di mana Allah Ta'ala yahmina biqiyatihim wa yumiduna al-mudadi وينفعنا بإبادهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Al-Fatihah khususan untuk seluruh jemaah, untuk seluruh para jemaah yang hadir pada malam hari ini, para donatur-donaturnya, para pengurus musala dan muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kesehatan lahir wa batinan. Allah kabulkan hajat-hajatnya. Allah berikan jalan keluar di setiap masalah-masalahnya. Kalau punya tanggungan hutang, semoga hutang-hutangnya Allah berikan jalan untuk melunasinya. Dan anak-anaknya, keluarganya, istrinya dijadikan keluarga yang muttaqin, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang saleh, muslih dan muslihah. Dan semoga biaya pendidikan anak-anak kita semoga Allah tanggung dan Allah jaga mereka dalam imannya, Allah jaga Islamnya, dan dimanapun mereka berada, semoga Allah jaga dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya dan taat segala perintahnya, dan jauh dari maksiat-maksiat yang telah akan mencelakakan kita semua. Bila Sayyidina Muhammad radhiyallahu taala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana tasrarihi bi kulli darin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Buyur. Kita akan menjelaskan tentang hukum jual beli dan teman-temannya. Minal muamalati min ghayriha minal muamalat, dan sejenis daripada bayi, sejenis daripada jual beli itu nanti kita akan bahas. Di sini kan banyak yang jualan online. Nah, itu nanti kita akan kaji dari
dari sisi pembayarannya itu kan pakai istilah e-money ya. E-money. Nanti kita kaji dulu, mungkin penutup kita akan mengkaji tentang bagaimana berjualan online secara syariah. Apakah sekarang tidak syariah? Ya kaji dulu baru kita bisa menjudge apa yang dilakukan oleh kita sesuai syariah atau belum. Jadi kita di dalam pasal ini kita akan membahas tentang jual beli dan transaksi. Seperti halnya pemberian modal, seperti halnya juga tentang bagi hasil perseroan, persekutuan, insya Allah akan dibahas di dalam kitab ini. Di dalam kitab Fiqhul Wadi, sebelum kita membahas tentang kitab ini, kita biar bisa tahu istilah-istilahnya. Ada contoh yang sangat menarik, singkat tapi padat, mewakilkan istilah-istilah yang lain. Ibtida'i sanati ad-dirasiyyati, di dalam permulaan tahun biasanya itu awal pelajaran. Biasanya seperti sekarang kan awal pelajaran lah ya. Sekolah di mana-mana awal pelajaran yasta'iddu tilmidu bil adawatil madrasiyyati. Biasanya murid-murid itu sudah mempersiapkan alat-alat pelajaran-pelajaran itu, ya kan? Semua belanja untuk kepentingan sekolahnya. Fayadhabu ila al-maktabah, kemudian dia pergi ke toko buku, fotokopi lah kalau di sini. Yastari minha qalam ar-rasasi, kemudian murid tersebut membeli pena bi khamsati sintatin masalan, membeli pena yang terbuat dari tembaga dari 5 sentatin. Jadi awal pelajaran seperti ini biasanya murid-murid itu sudah mempersiapkan untuk membeli alat-alat sekolah, kemudian mereka pergi ke tempat fotokopi atau ke tempat toko kitab, kemudian mereka membeli pulpen atau buku-buku dengan harga 5 sen, 500.000 atau 3.000 dan sebagainya contohnya. Nah, murid di sini adalah disebut dengan mustari, pembeli. Nah, ini harus kita bisa nanti, harus bisa membedakan istilah-istilah ini. Karena kalau tidak bisa bedakan nanti bingung kita membahas tentang bab buyur, jual beli. Ya, kita sedikit-sedikit tentang membahas tentang ini, tentang istilahnya dulu, kenalin istilahnya dulu. Jadi murid yang membeli pulpen itu kalau di kitabnya nggak ada, di kitabnya nggak ada. Ini contoh di dalam kitab Fiqhul Wadi. Murid yang membeli tadi itu disebut dengan mustari, orang yang membeli. Terus orang yang menjual tadi fotokopi, nah orang yang menjual itu disebut dengan bai, penjual. Jadi pembeli namanya mustari, penjual namanya bai. 5 sen, 5.000 atau 300.000 itu adalah zaman, harga zaman. Jadi kalau nanti ada istilah zaman, itu berarti artinya harga. Jadi kan beli pulpennya tadi harganya
5 sen. Berarti 5 sen itu adalah sama harga. Terus pulpennya tadi itu yang terbuat dari tembaga disebut dengan mabit, barang yang dijual. Mabit, barang yang dijual. Kemudian orang yang membeli itu yang mempunyai toko itu kemudian bilang, saya jual pulpen ini yang terbuat dari tembaga kepadamu dengan harga 5 sen. Nah, ini kan namanya ijab. Saya jual air ini dengan harga 500, itu namanya ijab. Berarti itu ucapan orang yang menjual. Orang yang menjual mengatakan, saya beli air mineral ini dengan harga 500 rupiah, itu disebut dengan ijab. Terus kalau yang membeli bilang, saya membeli ini atau saya terima membeli ini dengan harga 5 sen atau dengan harga 500, bagi orang yang membeli bila berkata begitu namanya sehingga saya jual ijab, saya terima qabul, itu namanya ijab Nah, ini bapak-bapak tahunya qabul itu nikah saja, kontan ya. Jangan-jangan seumur hidup mendapatkan ijab qabul ketika mau nikah saja. Mau beli tidak pernah. Saya beli ya, saya jual ya, enggak pernah. Tukar menukar pulpen dan uang tadi disebut dengan mabi atau jual beli. Menukar pulpen dikasih, uangnya dikasih, disebut dengan mabi, namanya jual beli atau al-bay, disebut dengan al-bay, jual beli. Kalau di dalam kitab Fiqh yang disebut jual beli itu Pak, tukar menukar barang yang keluar atas dasar saling merelakan dengan jalan tertentu, itu disebut dengan jual beli. Jadi menukar barang yang keluar atas dasar saling merelakan dengan jalan tertentu, itu disebut dengan jual beli. Tapi kalau di dalam kitab yang kita pelajari di dalam syarahnya itu, jual beli itu secara luatan, secara bahasa, muqabadatu syai'in bi syai'in, menukarkan, saling tukar menukar atau saling menerima sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka itu disebut baik itu secara bahasa saling tukar menukar barang dengan sesuatu yang lain. Maka masuk apa saja, mau nukar homer, mau nukar ular, mau nukar apa saja yang haram ataupun yang halal, secara bahasa yang penting ada tukar menukar, maka itu disebut dengan baik. Tapi tanda kutip ini adalah secara bahasa. Tapi kalau secara syariat banyak sekali mengistilahkan. Kalau secara syariat jenengan dicari di kitab-kitab berbeda-beda dalam mendefinisikannya apa yang disebut dengan jual beli. Tapi intinya sama saja. Di dalam kitab Fathul Qorib, di dalam ta'rifnya mendefinisikannya, yang paling dia pilih oleh pengarang kitab ini, yang paling baik menurut beliau ini, annahu tamliku 'ainin madiyatin bi mu'awadatin bi syar'iyyin, saling memberi kepemilikan benda
yang mengandung harta bimu'awadatin bi'idnin syar'iyyin, dengan cara menukar, dengan cara saling menukar atau dengan cara saling mengganti dengan izin syariat. Jadi yang disebut dengan buyu, buyu itu jamak dari bai'un, itu adalah memberikan kepemilikan benda yang bernilai harta di dalamnya dengan saling menukarkan barang, saling menerima, saling tukar menukar dengan izin syariat. Atau di dalam definisi yang lain, tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamani maliyin, atau memberikan kepemilikan yang bermanfaat, suatu benda yang bermanfaat yang diperbolehkan untuk dimiliki selamanya, bisamanin maliyin, dengan harga yang mengandung harta. Jadi intinya sama saja. Intinya adalah tukar menukar barang yang bernilai manfaat di dalamnya. Pada intinya sama saja seperti itu. Jadi intinya ada pembeli, ada penjual dan pembeli ini saling menukar barang yang mana di dalamnya itu ada asas manfaat dan atas izin syariat. Jangan lupa atas izin syariat. Maka kalau demikian, yang disebut dengan baik ini, kalau definisi yang pertama, tukar menukar itu akan keluar mengecualikan tentang pemberian modal. Kalau pemberian modal itu kan enggak tukar menukar kan, hanya satu orang yang menerima pemberian modal, meminjamkan, berarti tidak tukar menukar. Terus dengan kata-kata bi'idni syar'iyyin, harus izin syariat, berarti keluar juga tentang riba. Riba kan tidak diperbolehkan oleh syariat. Ya. Cuma riba yang seperti apa? Insya Allah setelah ini kita akan kaji. Terus di dalam jual beli ini, Pak, kita kan sudah tahu mustari itu siapa? Pembeli. Baik, saman, mapi jual yang barang yang dijual. Ijab qabul, ijab. Nah, perkataan daripada penjual. Qabul, baik, jual beli. Jadi intinya jual beli ini adalah tukar menukar yang keluar atas saling merelakan dengan jalan tertentu, dengan jalan-jalan tertentu. Artinya ada peran syariat di dalamnya. Jual beli ini ada 6. Rukun jual beli ini ada 6. Ini di dalam kitab lain. Karena kalau itu harus dicatat. Maka tidak sah kalau 6 ini tidak ada. Yang pertama adalah ada penjual, maka tidak akan disebut dengan jual beli, Pak, kalau hanya ada pembeli. Tapi kalau ada penjualnya, ada pembelinya, nah itu bisa ada kemungkinan nanti itu akan disebut penjual dan jual beli. Yang kedua harus ada pembeli. Kalau hanya ada penjualnya, nggak ada pembelinya, ya nggak bisa disebut dengan jual beli. Jual sate semua, tapi nggak ada yang beli.
Ya nggak disebut dengan jual beli, hanya disebut dengan jual saja. Yang ketiga, rukunnya harus ada harga. Berapa harganya? Nggak tahu. Ya bingung mau beli Pak ya. Jadi nggak kira-kira berapa harganya, tapi nggak kasih harga. Uang sudah skoper, tapi nggak kasih harga. Nah, nggak dia jual berarti. Yang keempat, barang yang dijual harus ada. Ya gimana mau jualan Pak? Mau ada di sini, mau ada di rumah, mau ada di kampung, pokoknya harus ada barangnya. Kalau nggak ada, nggak disebut jual beli. Yang kelima, harus ada ijab. Yang seperti kata tadi itu, saya akan menjual ini dengan harga sekian, itu adalah ijab. Yang keenam, harus ada qabul, menerima. Saya terima nikahnya, nah itu qabul itu Pak. Itu qabul nikah. Tapi kalau kita kan, saya terima barang ini dengan harga sekian, dibayar kontan. Ya ijab, qabulnya adalah saya terima. Masalah bayaran melalui e-money, kiris dan sebagainya, pembahasan beda. Yang penting ada 6, ada penjual, ada pembeli, ada harga, ada barangnya, ada ijab dan ada syarat-syarat bagi penjual dan pembeli. Nah, ternyata bagi penjual dan pembeli ini juga ada syaratnya. Nah, di dalam kitabnya nggak ada. Jadi ini kitab ini, karena memang kitab ini pemula tapi sedikit naik posisinya, lebih tinggi, lebih pembahasannya lebih lengkap memang kitab yang ini. Makanya kalau belajar ini harus menyanding dengan kitab-kitab yang lain. Jadi ada syarat-syarat bagi penjual dan pembeli. Pertama, baligh. Harus baligh Pak. Kalau nggak baligh, apakah sah? Nah, sebagian ulama berkata sah jual belinya anak yang sudah pintar, sudah tamyiz, sudah bisa membedakan barat, timur. Walaupun belum baligh, sah transaksinya. Ya jenengan sering ya belikan pulsa kan? Oh, nggak ada yang misal sini, nggak ada yang begini ya di sini. Biasanya nyuruh anaknya, tolong beliin sigaret. Terus ke toko, anaknya masih umur 5 tahun atau umur 7 tahun, kan belum baligh Pak. Ya kan? Sebagian ulama mengatakan sah jual belinya selagi dia tamyiz, mumayyiz, bisa membedakan antara uang 10 dengan 20, antara 20 dengan 30. Ya kadang saya walaupun yang umur 4 tahun saya suruh Pak, karena sebagai pembelajaran saja, kita ikuti dari belakang. Diajarkan berani, diajarkan sosial kelingkungan. Saya walaupun kita ikuti. Jadi sebagian ulama mengatakan sah apabila orang yang membeli itu tidak bisa membedakan mana yang 1.000, mana yang 2.000, mana yang harus dibeli dan tidak sah menurut syariat. Kalau tidak sah, ya gagal jual belinya. Yang jual haram, yang beli juga haram. Yang kedua berakal. Nah, syarat penjual dan pembeli yang nomor 2 berakal. Orang gila, orang ayan, epilepsi, nggak sah kalau bertransaksi. Kalau ada yang bertransaksi, kalau dengan punya toko, orang gila yang beli, orang gilanya mana datangin, ini mau beli ini, benar apa enggak? Takut ngambil di bawah kasur, dibawa ke toko jenengan. Memang harus berakal. Orang mampu ini tidak sah bertransaksinya. Maka jenengan kalau punya teman, jangan dulu beliin pulsa sama
orang yang mampu, nggak sah transaksinya. Sekali lagi ini menurut syariat. Yang ketiga, tidak seorang hamba, tidak seorang budak. Nah, sekarang nggak ada budak sekarang. Yang ketiga, bukan seorang budak, abdun atau ammah, bukan budak. Yang keempat, tidak ada paksaan tanpa hak. Tidak ada paksaan tanpa hak. Artinya kalau ada yang orang biar beli barang jenengan todok, beli barang saya. Kalau tidak, saya santet kamu. Nah, itu nggak sah, Pak. Memaksa. Orang mau beli ke jenengan, beli barang saya. Kalau nggak beli, saya nggak punya apa kamu lagi. Ya, maksa itu. Nggak sah kalau paksaan. Nggak boleh dipaksa. Harus sukarela. Itu syarat bagi penjual dan pembeli. Sekarang syarat harga dan barang yang dijual. Syarat harga dan barang yang pertama, keadaannya harus suci. Jadi barang yang dijual itu suci. Maka tidak boleh, Pak, menjual yang najis seperti arak, minuman, homer, najis. Nggak boleh, harus suci. Yang kedua, keadaannya bisa diambil manfaat. Walaupun nantinya manfaat itu akan ada, manfaat itu akan datang di masa yang akan datang. Yang penting ada manfaat. Barang itu ada manfaatnya. Barang yang dijual itu harus ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak sah. Seperti menjual semut. Tapi semut sekarang dijual ya. Manusia ya, tamaknya yang seperti itu, saking tamaknya manusia itu sampai sesuatu yang tadinya nggak manfaat jadi manfaat. Artinya manusia itu kan punya sifat pengen tahu, amat ingin memperbanyak kan, sehingga muncul. Kalau jenengan baca tentang bab itu, bab tentang peralihan uang, dulu kan ada istilah, dulu itu kan barter, Pak. Sebelum ada dinar sama dirham, itu barter, Pak. Jadi kalau jenengan punya mangga, Pak Ali punya kopi, dibarter, Pak. Punya jagung dibarter. Sehingga nilainya itu kadang lebih banyak sebelah. Ya karena saling rito, akhirnya tetap terjadi. Karena di waktu itu tidak ada bahan untuk dibuat transaksi, alat beli, alat yang untuk dibeli. Jadi mereka barter dulu. Kemudian muncullah mata uang. Kemudian karena nanti akan ada dirugikan kalau barter seperti itu, ada orang yang nilainya lebih gede. Ya kalau utamanya kita butuh kambing, Pak. Kita punya sapi, Pak. Kita butuhnya kambing. Ternyata istri saya lagi ngidamnya kambing itu lagi. Sedangkan waktu itu tidak ada mata uang, yang ada sah. Akhirnya mau beli itu nggak apa-apa, yang penting sapi itu buat barter. Lebih gede mana, Pak, sapi sama kambing? Sapi. Akhirnya terjadi dapat. Nah, karena dulu tidak ada, akhirnya muncullah dinar, mata uang yang terbuat dari emas dan perak. Kalau jenengan tahu sebenarnya emas dan perak ini, Pak, yang disebut dengan dinar dan dirham itu, dinar untuk emas, dirham untuk perak,
Ini sebenarnya sebelum dari Nabi Muhammad ada sudah ada. Makanya banyak penemuan itu gambar-gambarnya Raja Romawi, Raja Persia. Karena di masa Rasulullah pun alat-alat bayar emas dicetak dengan itu banyak berkeliaran di Madinah. Cuma mata uang yang dicetak oleh Rasulullah tidak ada yang betul Rasulullah, karena memang haram untuk mencetak gambar Rasulullah pada saat itu. Jadi mata uang itu bernilai, kalau umpamanya 5 sen, maka nilai emasnya itu kan 5 sen. Terus seperti itu. Kalau sekarang kan tidak, hanya nominalnya saja yang kertasnya sama kan, mau yang 5.000, mau yang 100.000, sama-sama kertas, tidak ada nilainya, hanya nominal. Sehingga dulu itu karena kalau emas itu dari Raja Romawi, dinar itu Romawi, kalau dirham itu dari Persia. Maka Arab itu berada di antara peradaban timur dan peradaban barat. Karena orang saking kayanya dulu sehingga emas itu sudah tidak tertampung, sehingga ada penitipan. Ini cikal bakal keluarnya kwetansi itu Pak Nota. Ada penitipan. Dititiplah barang. Setelah dititip, ternyata nota emas yang disimpan di penitipan itu Pak, ternyata kan mengeluarkan catatan tanda bukti bahwa emas dinar yang disimpan itu seharga sekian kan. Ya bisa dijenengan kalau saya punya 1 M kan ditaruh Pak, nggak mungkin di rumah. Ditaruh. Kemudian muncullah nota. Nota ini kemudian ternyata bisa dijual belikan Pak. Ternyata orang yang malas ke sana akhirnya ini beli punya saya dengan harga sekian. Ternyata tamatnya manusia juga begitu akhirnya. Orang yang punya penitipan ini merasa punya punya peluang. Wah, ternyata orang ini kalau ngambil emasnya nggak akan ngambil semua. Ternyata ada selisih yang akhirnya dia mau buat nota palsu. Akhirnya dia buat nota palsu, dijual lagi. Terdeteksi sama orang yang punya emas. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang punya emas disimpan itu tahu, kayaknya ini tidak mungkin emas saya kayaknya harus diambil, kayaknya sudah nggak sehat penitipan ini. Akhirnya diambilkan emas tersebut. Nah itu cikal bakal tentang kebangkrutan pertama kali di suatu penitipan. Karena nilai yang diberikan cek nota itu siapa yang duluan yang ngambil. Pada akhirnya nota yang berikutnya kan hanya kertas. Karena punya orang, kayak di bank kita sekarang, yang dipinjamkan orang lain kan uang kita ternyata. Iya kan? Kita nyimpen biar nggak hilang, mereka akan kelola. Padahal nggak pamit gitu dengan kan? Itu dulu sudah ada ternyata, itu permulaan itu Pak. Ketika orang banyak emasnya akhirnya disimpan karena nggak takut hilang atau apa di rumahnya, kemudian muncul itu otak-otak tamatnya manusia sehingga ternyata nota ini bisa dijual belikan, dibuat nota jual ke orang. Terus muncullah setelah kesini, kalau nggak salah itu 960 kalau nggak salah itu sudah mulai mengeluarkan uang kertas. Yang pertama kali didominasi oleh Amerika, perang kedua, 45 ya, perang kedua ya, perang kedua. Jadi kalau orang uang dolar itu dikonversi dengan emas dulu. Terus pokoknya banyak cerita-cerita buku itu kalau kita ceritakan sampai selesai dan tidak gaji. Sampai akhirnya di buku yang saya baca itu sampai kepada emani sekarang itu. Kita pakai emani NPL, itu kan banyak yang ngaramin itu. Banyak yang mengharamkan kan, karena uangnya tidak fisik. Padahal sebenarnya nggak haram itu,
Bagaimana itu kita kaji, kenapa tidak haram? Terus nyampe kemana ya? Serharga. Jadi yang pertama barangnya harus suci, yang kedua barangnya harus bisa diambil manfaat. Yang ketiga barangnya itu keadaan dari jual yang dibeli itu bisa dikuasai waktu penyerahan. Bisa dikuasai waktu penyerah. Maka tidak sama kalau jenengan jual burung yang ada di pohon tinggi. Burung saya tuh saya jual, udah saya diskon lagi, cukup bayar 10.000. Itu kalau beli itu 3 juta. Tapi pas waktu ijab kabulnya tidak bisa diterima. Jadi yang nomor 3, barang jual belinya itu bisa dikuasai waktu penyerah. Jadi waktu diserahkan itu betul kita miliki, Pak. Tuh, itu burung lagi terbang, Pak. Merpati bagus. Saya jual burung itu. Saya jual burung itu. Udah, ke kamu harga saudara lah. Berapa? 50. Yang lain 5 juta. Buat harga saudara 50. Setelah diserahkan uangnya, saya beli itu burung. Serahkan 50. Ya, saya terima dengan. Nah, tapi pada akhirnya ketika serah terima, itu kan tidak bisa dikuasai, Pak. Jadi gimana menguasai lagi terbang di atas? Ya, itu tidak sah. Tidak sah. Terus, yang berapa? Barang yang dijual itu harus dimiliki oleh penjual dan pembeli. Barang yang dijual belikan itu harus dimiliki oleh penjual dan pembeli. Jadi pembelinya harus punya uangnya sendiri. Penjualnya yang mau dijual harus barang sendiri. Apabila punya orang lain harus minta izin dulu kepada yang punya. Wajib meminta izin. Umpamanya barang si A, si B mau beli. Ternyata yang jual sisi ini harus minta izin dulu kepada yang punya kalau barangnya mau dijual. Atau uangnya punya si B, si A mau beli sesuatu, maka uangnya itu biar sah akadnya harus pamit kepada si yang punya uang itu. Saya pakai dulu uangnya ya untuk beli rokok. Saya tidak punya sama sekali umpamanya. Jadi sah hukumnya nanti kalau sudah izin kepada yang punya. Yang kelima, barangnya sudah diketahui oleh penjual dan pembeli. Ayyakuna ma'luman lil 'aqidaini qadran wa jinsan wa sifatan. Jadi barangnya itu sudah diketahui oleh penjual dan pembeli. Apa yang diketahui? Ukurannya sudah tahu. Jenis, sifat harus tahu. Jadi ukurannya tahu, jenisnya tahu, sifatnya tahu. Jadi makanya kalau di online itu kan ada, Pak, di bawahnya biasanya keterangan kan, apa namanya, ulang, bukan ya, deskripsi, ya kan? Deskripsi barang kan, barangnya sekian, lebarnya sekian. Kalau ada celahnya, maafkan, layarnya ada titiknya sedikit kan, ya betul. Kan pakai gan kan biasanya. Kalau di masjid, abang. Biasanya bukan itu hanya itu. Kadang saya apa mau ngapin? Ternyata ngap itu abang ya. Abang. Ini ngap. Jadi harus tahu
ketika menjual barang perlu itu ukurannya. Di online kan sudah ketentuannya kan, sudah ketahuan ukurannya, sehingga ketika beli berat barang itu sudah ketahuan ketika lewat pengiriman. Jangan sampai dia merasa kecewa. Soalnya saya lihat di dulu itu di Facebook, Pak. Di Facebook itu saya lihat curhatan orang diskon, ternyata beli tas tadi itu, tas travel, ternyata yang datang segini, Mbak, ukurannya miniatur. Mungkin dia nggak lihat ini bahwa yang dijual adalah miniatur, yang datang malah segitu. Nah, karena mungkin pertama bisa kesalahan dari penjualnya tidak menyertakan deskripsinya yang sesuai yang kita bahas tadi itu. Penjual dan pembeli sudah tahu. Terus syarat ijab qabul. Belum membahas tentang penjual beli sudah tengok-tengok. Syarat ijab qabul. Yang pertama mengucapkan ijab qabul, mengucapkan ijab qabul. Kalau si penjual, saya jual kepadamu dengan harga sekian-sekian, nah itu ijab. Kalau qabul, saya terima barang ini dengan harga sekian, itu disebut dengan qabul. Saya terima. Nah, sampai ada begitu ya kan? Terus yang kedua, tidak ada ucapan lain yang memisahkan. Alla yatahallalahuma kalamu ajnabiyyun. Tidak ada ucapan lain yang memisahkan. Artinya ketika ijab qabul itu, antara ijab dan qabul itu jangan ada pembicaraan lain. Saya beli air ini dengan harga, saya jual air ini dengan harga 500 rupiah ya. Kemarin kamu kemana? Kemarin kamu pulang kampung enggak? Iya, pulang kampung kemarin habis kubur. Nah, saya terima ya. Berarti ada pembicaraan lain di tengah-tengahnya, itu nggak boleh. Jadi ketika ada saya jual barang ini dengan harga 500 rupiah dengan akad dicicil 3 kali seumpamanya tanpa bunga, nah tanpa bunga kan? Nggak tahu bunganya belum beli soalnya. Bukan belum beli. Tanpa bunga, bunganya masih ada di pasar bunga, seumpamanya dibayar 3 kali enggak. Saya terima pembelian air mineral ini yang harganya 500 rupiah, saya bayar insya Allah setiap hari 100 rupiah. Berapa? Berarti kalau 3 hari, 2 hari saya bayar dengan 200 rupiah, hari ketiga saya bayar 100 rupiah. Seumpama dibayar atau dibayar kontan. Yang ketiga, tidak ada taklik. Taklik itu menggantungkan ijab dan qabul. Tidak ada taklik. Contoh, saya akan jual barang ini apabila saya sembuh. Air mineral ini apabila saya sembuh saya akan jual 100 rupiah. Berarti kan ada taklik menggantungkan penjualan barang ini kalau saya sembuh, itu tidak boleh. Kalau saya bisa beli rumah di sini, saya akan beli sawah ini. Nah, itu kan menggantungkan beli sawah dengan bisa dia tinggal di sini, dengan bisa membeli rumah. Enggak boleh taklik menggantung ijab qabulnya. Berarti saya terimanya itu nunggu tinggal di sini dulu, ya kan? Baru bisa tinggal di sini, baru beli rumah di sini, baru beli tanah. Jadi mau nunggu ijab
setelah terimanya kabul yang di sini itu tanah yang di sebelah harus dia tinggal di rumah dulu. Itu tidak boleh. Kalau mau beli rumah ya akadnya beli rumah, kalau mau beli tanah ya akadnya beli tanah. Sehingga saya terima tanahnya ini. Kalau bilang saya akan beli tanah, saya akan jual tanah itu apabila saya sudah tinggal di GPS rumah. Wah, kapan nih saya terimanya nih? Yang belum ke GPS. Jangankan beli nomor saja belum. Akhirnya terima tanahnya belum karena dia belum sampai ke sini. Terus yang nomor berapa? Yang nomor 4, tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Ada muttaqid. Tidak ada batas waktu. Contoh, saya jual barang ini kepadamu dengan harga 500 rupiah dengan dengan tempo 1 bulan. Itu berarti kan ada temponya. Berarti kan nggak bisa diminum nih Pak. Nah, nanti bukan akad jual beli, nanti kan akad sewa nanti, ya. 1 bulan mau beli air dengan tempo 1 bulan, itu tidak disebut dengan jual beli, tidak sah ijab kabulnya. Waqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan begini Pak. Yan'aqidul bay'u bil ijabati wal qabul. Jadi bisa terjadi ijab qabul wa bi kulli syai'in ya'uduhu an-nasu bai'an. Ketika ada adat istiadat atau orang-orang manusia menganggap bahwa itu jual beli. Wa ala dzalika yasihu an-nabiyyu bil mu'aqati wa bi wasitatil bari. Dengan demikian, maka ijab kabul yang tanpa perantaraan saya jual, saya beli itu bisa sah. Kalau itu dianggap jual beli, contohnya, kebiasaan kita kan tidak mengucapkan ijab kabul, Pak. Maksudnya tidak biasa mengucapkan saya beli, saya terima. Kebiasaan kita itu ngasih uang, dia ngasih barang itu sudah dianggap ijab kabul. Ijab kabul yang seperti itu sebagian ulama mengatakan sah, walaupun tidak harus saya jual, saya terima. Sehingga apa? Orang yang membeli lewat perantara pos, perantara Shopee, perantara Tokopedia dan TikTok dan sebagainya, secara jual belinya ini secara akadnya, artinya akad. Orang-orang menganggapkan ketika jenengan transfer dia sudah kemas, nah itu kan dianggap sudah menjadi transaksi juga, menjadi jual beli. Artinya transaksi bahwa jenengan sudah membayar, mereka sudah kirim, ini kan sudah namanya transaksi. Dalam konteks itunya, walaupun tidak ada mengatakan saya beli, walaupun tidak mengatakan saya terima, maka adat kebiasaan itu tetap dianggap sah oleh sebagian ulama. Artinya sebenarnya ada sebagian ulama yang lain yang tetap mengatakan harus ada ijab kabul. Nah ini kelas ekstrim, Pak. Pokoknya kalau nggak ada ijab kabulnya nggak sah, nggak akan masuk surga. Maka ini kelas ekstrim. Entah itu garis kanan atau garis kiri nggak tahu kita. Yang penting kalau nggak ada ijab kabulnya, saya terima, saya beli barang ini dengan, jadi setiap beli yang bingung nanti mau beli ke PLN listrik, mau angkat sama siapa? Belinya sama Alfa. Alfa kan bukan pihak PLN langsung, hanya mendapatkan izin. Saya beli PLN ini dengan harga 20.000 dengan KWH. Artinya kan ada ijab kabul. Nah, kan ikut garis kanan kiri, ya monggo lah.
yang jenengan yang nyaman, tapi kita mengucapkan kutipan kita bagi orang yang biasa tidak ijab qabul secara talafut, secara melafazkan tadi, itu sebagian ulama tetap mengatakan sah. Bagi yang jenengan kurang pas, wah kayaknya kalau nggak ucapkan begitu kurang nyaman Ustaz, nggak jelas ijab qabulnya, ya monggo lebih afdal jenengan biar tambah seret hatinya. Dan ketika beli rokok, saya beli rokok ini dengan harga 10.000 dibayar kontan. Diam, tokonya bingung, saya harus jadi tokonya bingung, disuruh bilang begitu kan? Karena yang harus ijab duluan kan yang toko. Saya jual rokok ini dengan harga 12.000. Tokonya nggak ngerti Pak, karena nggak ngaji Qaidul Muttaqin di rumahnya. Kalau mau diajarin ulang-ulang kali sama si pembeli, nggak ngerti Pak. Sedangkan yang pembeli sudah siap, saya terima rokok ini dengan harga sekian, ya kan? Namanya apa itu? Kalau saya terima namanya qabul. Kalau saya jual namanya ijab. Maka kalau mau jenengan pakai itu harus letakkan tulisan kayak punyanya KUA itu. Saya mau beli tapi jenengan harus melafatin ini dulu ya. Harus melafatin ini ya, kan begitu. Akhirnya dibaca, saya jual rokok ini dengan harga sekian dibayar tunai. Ya namanya orang kan nggak sama. Ada yang pengen minjem seperti itu, si tokonya nggak biasa. Kebetulan orang Cina yang jual. Ya sebenarnya mau sama siapapun sah, yang penting ada ijab dan yang penting kriteria rukun syarat, baik rukun dari jual belinya, syarat dari jual belinya, syarat beli barangnya, ijab qabulnya terpenuhi semuanya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang macam-macam jual beli. Nah, jual beli itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak, mana yang diperbolehkan dalam Islam. Kalau seumpamanya tidak tampak, syaratnya apa sehingga diperkenankan oleh Islam? Insya Allah di minggu depan. Nah, semoga panjenengan sehat walafiat, bisa mengikuti kajian sesuai syariat, menjauhi riba. Ya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insyaallah kita akan belajar tentang yang dimaksud dengan riba itu. Kalau memang seperti rumah itu kan tidak bisa sekarang tidak kredit. Nah, nanti kita akan cari kan fikih itu muncul pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang ijtihad A, ada yang ijtihad B, ada yang ijtihad C dan sebagainya. Artinya di fikih itu dipastikan ada yang bilang halal, bilang haram, bilang itu ada. Jadi kita itu kalau memang pakai itu kita harus tahu dalilnya. Artinya kalau tahu dalilnya itu kan tahu nanti Pak ikut kepada siapa sehingga kita berani mengambil itu. Sehingga kita ditanya oleh Allah, kenapa engkau ambil itu? Padahal kata si A itu tidak boleh. Oh, saya ikut imam itu, wahai Allah. Nah, akhirnya bukan jenengan yang disiksa adalah kalau itu memang salah. Nah, yang memberikan fatwa yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian, terima kasih banyak. Semoga sehat walafiat, kita bisa berjumpa lagi di minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.